Shalom adik-adik. Jadi gamesnya itu yang seperti bulan-bulan lalu kakak Yusuf sudah ajar yang tentang tepuk-tepuk. Tapi ambil satu jenisnya saja, yaitu tepuk luar biasa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk luar biasa. Yesus luar biasa. Saya luar biasa. Kamu luar biasa. Rocky luar biasa, yes. Oke, sampai di sini ya. Nanti kalian coba seperti mereka ini. Yesus luar biasa. Aku luar biasa. Kamu luar biasa. Rocky luar biasa, yes. Shalom. Kita akan memuji Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami ibadah online. Kami bersyukur karena kami bisa sekolah minggu online lagi. Tuhan Yesus sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Biar Tuhan Yesus, kami akan memuji Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Cesar. Tuhan Yesus berkati, Roh Kudus menguasai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan?
Shalom Adik Rocky yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali dengan Kakak Cesar. Jeng 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 jeng. Hari ini Kakak Cesar akan membawa share. Oke, adik bisa tebak hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang apa? Siapa? Oke, hari ini Kakak Cesar akan cerita tentang Yusuf. Oke, nah untuk nanti adik-adik yang kelas besar nanti bisa lihat di Kejadian 37. Iya, Kejadian 37. Oke. Jadi awal mulanya nih ada bapak satu ini, dia punya nama Yakub. Jadi bapak Yakub ini punya anak laki-laki berjumlah 12 orang. Bayangkan banyak, ada 12 orang. Nah, ada satu anak yang nomor 11, dia punya nama Yusuf. Ingat ya, yang nomor 11 namanya siapa? Yusuf. Oke, Yusuf. Nah, jadi Yusuf ini punya mama bernama Rahel dan dia punya bapak namanya Yakub. Yusuf itu dia dapat sayang sudah. Jadi dia punya bapak sayang dia sekali, pokoknya sangat mengasihi dia. Jadi anak yang paling disayang dalam rumah. Nah, pada waktu Yakub berumur 17 tahun, Bapak Yakub ini dia kasih Yusuf jubah. Jubah tuh baju panjang dan warna-warni, warnanya sangat indah. Oke? Nah, kemudian tapi karena melihat Bapak Yakub kasih jubah yang cantik sekali ke Yusuf ini, dia punya kakak semuanya ini iri. Dia punya kakak-kakak ini tidak senang sekali kalau si Yusuf ini dapat kasih jubah. Nah, akhirnya pada satu malam tiba-tiba Yusuf ini dia bermimpi. Jadi dia bermimpi berkas-berkas gandum pada saat mereka sedang memanen. Jadi dia mimpi bahwa berkas-berkas gandum kakak-kakaknya itu mengelilingi berkas-berkasnya Yusuf, kemudian menyembah berkasnya Yusuf. Oke, lanjut. Nah, kemudian Yusuf juga bermimpi pada malam hari itu tentang matahari dan bulan serta 11 bintang sujud menyembah Yusuf. Nah, karena mendengar mendengar dia punya cerita, kemudian Yusuf cerita ke Bapak Yakub, akhirnya Bapak Yakub marah seperti gitu. Tapi karena mendengar cerita gitu juga, akhirnya dia punya kakak-kakak tambah marah. Gimana nih? Jadi sudah marah karena dapat kasih baju, sudah marah karena dengar dia punya mimpi, masa dia punya kakak-kakak harus sujud menyembah si adik Yusuf ini. Nah gitu. Nah, satu kali begini, Bapak Yakub suruh Yusuf, kau pergi lihat, kau punya kakak-kakak dulu. Dorang ada pergi kasih menggembalakan kambing domba di Dotan, di ladang di Dotan. Nah, setelah Yusuf bertemu dengan kakak-kakaknya, dia punya kakak bilang gini, wih kamu lihat, Yusuf tuh dia ada datang dari sana. Terus akhirnya karena mereka sudah saking ganas, iri, dorang sudah benci sekalian dia punya adik karena mendengarkan cerita yang tadi. Akhirnya mereka berunding, mereka menyusun sebuah rencana. Ini bagaimana caranya supaya si Yusuf ini dia tidak dicari ataupun karena saking ganasnya. Oke, akhirnya mereka menangkap Yusuf, kemudian dorang ambil dia punya jubah, dong lepas dia punya jubah, dan akhirnya kalau adik tahu apa, dong lempar Yusuf ke dalam sumur tuh. Oke. Dong lempar Yusuf ke dalam sumur, tapi ini sumur kering ya, bukan sumur yang basah, sumur kering. Jadi dong lempar Yusuf ke dalam. Nah, kemudian karena Bapak Yakub ini di rumah, kemudian Bapak Yakub tidak tahu apa yang terjadi. Akhirnya kakak-kakaknya ini punya rencana yang sangat jahat. Mereka ambil dia punya jubah, kemudian mereka celup di darah kambing supaya dorang menceritakan, mengada-ngada bahwa Yusuf ini terkam sama binatang buas begitu. Akhirnya supaya dia baju penuh dengan darah-darah. Dia punya dong bilang bahwa Yusuf itu mati. Oke. Kemudian akhirnya mereka pulang, kemudian bawa jubah itu, kemudian cerita, Bapak, Yusuf ini dia mati, dia dimakan binatang buas. Akhirnya Yusuf kesian, Bapak Yusuf ini dia menangis. Nah seperti gitu. Tapi sebenarnya apa yang terjadi adik-adik, ternyata saudara-saudaranya Yusuf, kakak-kakaknya Yusuf yang 11 orang itu, dong jual Yusuf di pedagang Midian sebagai budak. Bayangkan, lihat. Tidak boleh kita tiru ini ya.
kakak-kakaknya Yusuf ini, lihat betapa jahatnya sekali dia sama Yusuf ini. Nah akhirnya pedagang Midian itu dorang jual Yusuf ke Potifar. Namanya Potifar ini, pengawal raja Firaun di Mesir. Namanya siapa? Potifar. Oke, nanti ada gambar, Kakak Sar akan kasih tunjuk sambil lihat. Oke, lanjut. Nah, kemudian jadi nanti di Potifar itu ada Potifar, ada dia punya istri juga, sama ada Yusuf. Oke. Nah, jadi akhirnya karena Tuhan tahu apa yang dialami oleh Yusuf dan Tuhan menyertai Yusuf, akhirnya Yusuf bekerja di rumahnya Potifar. Nah, Yusuf ini adalah seorang anak yang rajin, jujur, dia bangun pagi, dia selalu menyembah Tuhan, dia tidak lalai. Nah, satu kali begini Yusuf lagi kerja-kerja, dia lagi menyapu, dia lagi kasih bersih kaca, mungkin ada kaca juga di situ. Dia tahu, oke. Dia lagi lap-lap piring mungkin, atau dia lagi kasih makan keledai. Tiba-tiba dia tahu istri Potifar ini, dia mengajak Yusuf untuk berbuat jahat. Nah, jadi istri Potifar ini mengajak Yusuf untuk tidur dengan dia. Tapi akhirnya apa? Yusuf menolak dengan cara Yusuf melepaskan dia punya baju, kemudian lari cepat-cepat keluar, dia lari. Tapi karena istri Potifar ini juga jahat, akhirnya dipanggil itu semua orang-orang, dipanggil semua orang-orang, kemudian dibilang bahwa si Yusuf ini dia mau berbuat jahat kepada saya, dia memfitnah tuh kayak menuduh yang tidak gitu ya. Dibilang Yusuf ini dia begini, pokoknya dia mau mencelakai ini saya sebagai istri Potifar gitu. Akhirnya karena dia kasih tahu ke Potifar, dia punya suami bahwa Yusuf ini berbuat jahat, akhirnya Potifar marah besar sekali, dan akhirnya Potifar ini kasih masuk Yusuf ke dalam penjara. Oke, lanjut. Nah, tapi penyertaan Tuhan itu sangat sempurna bagi Yusuf. Jadi Yusuf itu tetap percaya, Yusuf tetap taat pada Tuhan, bahwa Tuhan itu punya penyertaan sangat sempurna. Bayangkan sampai di dalam penjara, masuk dalam sumur, dapat jual, sekarang masuk dalam penjara. Oke. Nah, jadi di dalam penjara karena perbuatan Tuhan yang begitu ajaib, akhirnya kepala penjara pun mempercayai segala pekerjaan juga di dalam penjara kepada Yusuf. Terus tiba-tiba suatu hari begini dalam penjara, terus Yusuf bertemu dengan juru minum dengan juru roti. Oke, jadi dorang bertemu, kemudian ternyata nih dorang berdua nih mimpi, juru minum dengan juru roti. Nah, juru minum ini dia mimpi bahwa dia melihat 3 tangkai anggur, kemudian dia memerasnya, dan juru minum ini memberikan perasan anggur tersebut kepada Firaun. Firaun ini ya, raja Mesir. Ada diingat, Firaun itu raja Mesir. Oke, lanjut. Kemudian Yusuf mengartikan dia punya mimpi kepada juru minum. Oh, Bapak juru minum, nanti dalam 3 hari lagi Bapak juru minum ini akan bebas dari penjara dan akan bekerja kembali di istana. Nah, gitu. Kemudian juru roti lagi datang. Ya, Yusuf, sapu cerita begini. Nah, sapu cerita tuh begini. Jadi, saya bawa 3 bakul roti, kemudian habis itu 3 bakul roti tersebut ini habis dimakan burung-burung. Waktu itu dia taruh di atas dia punya kepala ya. Oke. Kemudian akhirnya Yusuf ini dia mengartikan dia punya Bapak juru roti punya mimpi. Akhirnya dia bilang gini, oh Bapak juru roti ini dalam 3 hari lagi akan dihukum mati, akan digantung, kemudian burung-burung akan makan Bapak juru roti punya ini, mata kah, kepala kah, pokoknya nanti akan mati. Ya, juru roti ini akan mati. Oke, lanjut. Kemudian karena sudah selesai, akhirnya Yusuf nih dia berpesan kepada Bapak juru minum, dia bilang begini, Bapak juru minum, kalau Bapak juru minum sudah dikasih baik-baik sama Raja Firaun, jangan lupakan saya gitu. Oke. Tapi apa yang terjadi? Juru minum dia lupa kasih tahu ke Firaun tentang pesan yang Yusuf bilang. Nah, tapi dengar, walaupun sudah dilupakan oleh juru minum, tapi dia tetap setia dan taat kepada Tuhan. Oke. Nah, satu kali lagi begini, Raja Firaun di Mesir ini dia mimpi. Oke, dia mimpi. Jadi
Raja Firaun ini mimpi ada 7 ekor lembu. Berapa? 7 ekor lembu kurus dan 7 lembu gemuk. Nah, 7 lembu kurus ini dia makan 7 lembu yang gemuk. Bayangkan bisa atau tidak? Ini hanya mimpi ya. Jadi yang kurus nih makan yang 7 yang lembu yang gemuk. Oke. Kemudian dia juga mimpi lagi ada 7 bulir gandum yang kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk yang berisi. Oke. Jadi akhirnya Raja Firaun ini dia kasih pengumuman, dia suruh kumpulkan semua orang ahli, panggilkan semua orang-orang ahli datang ke saya punya istana untuk artikan saya punya mimpi begini dan begini. Oke. Aduh, sorry kasar lampu mati. Oke. Kemudian lanjut. Akhirnya datanglah, akhirnya dorang semua mengartikan, aduh minta maaf Bapak, tong tidak bisa, minta maaf Raja Firaun, kami tidak bisa mengartikan. Dorang tidak bisa mengartikan karena tidak tahu apa jawabannya. Tiba-tiba juru minuman datang, kemudian juru minuman bilang begini, ada seorang Ibrani di penjara yang bisa mengartikan mimpi si raja. Oke. Kemudian tiba-tiba ternyata adalah Yusuf yang mengartikan, dia punya mimpi. Waktu juru minuman juga ada juru roti. Kemudian habis itu Yusuf menceritakan kembali dia punya mimpi, arti mimpinya. Oke. Jadi dia sudah ceritakan Raja Firaun ini sudah menceritakan. Nah, Yusuf akhirnya mengartikan bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir gitu. Tapi selanjutnya lagi akan datang lagi 7 tahun kelaparan. Jadi 7 tahun tidak lapar, penuh dengan makanan, habis itu 7 tahun lagi kelaparan, tidak ada makanan. Nah, akhirnya Yusuf berkata begini, mencari orang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan. Akhirnya Raja Firaun menjadi senang dan Raja Firaun ini menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi oleh Roh Allah karena dia bisa mengartikan mimpi. Bayangan, itu karunia yang Tuhan berikan ya. Jadi sampai bisa mengartikan mimpi. Oke, akhirnya Firaun mengangkat Yusuf sebagai penguasa di Mesir. Akhirnya sekarang Yusuf ini dia jadi penguasa. Jadi dia memerintahkan, dia jadi bos besar di Mesir. Oke. Jadi Yusuf ini dia suruh kumpul semuanya bahan makanan yang ada di Mesir selama 7 tahun. Kemudian ketika 7 tahun kelimpahan penuh dengan makanan yang sangat banyak itu berlalu, sekarang yang 7 tahun kelaparan ini dia datang. Akhirnya melanda Mesir. Terus semua orang semua bangsa yang ada di sekitar Mesir itu akhirnya kehabisan makanan, kehabisan gandum. Akhirnya semua bangsa pun datang ke Mesir untuk mengambil persediaan makanan. Oke. Nah, jadi demikianlah, ingat, penduduk di tanah Mesir itu tidak kelaparan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf dipakai oleh Tuhan. Oke. Nah, akhirnya Yakub dengan kakak-kakaknya ini bingung, Bapak, tong makanan sudah habis, tong sudah bisa makan, kira-kira bagaimana ini? Akhirnya, tapi tong dengar di Mesir itu ada makanan yang berlimpah-limpah. Akhirnya Bapak Yakub suruh pergi beli makanan di Mesir. Nah, setelah itu kakak-kakaknya pun datang ke Mesir untuk membeli makanan. Kaget ini baku ketemu dengan Yusuf. Sekarang baku ketemu dengan Yusuf, tapi Yusuf ini kenal dia punya kakak-kakak, tapi dia punya kakak-kakak tidak kenal Yusuf. Karena Yusuf ini sudah beda sekali. Dia sudah jadi bos besar. Tuhan angkat dia jadi bos besar. Karena melihat dia punya kakak-kakak, akhirnya Yusuf masuk. Dan akhirnya Yusuf pun menangis. Nah gitu. Nah setelah itu, Yusuf pun menyuruh kakak-kakaknya semuanya untuk membawa makanan. Dia punya pegawai-pegawai pun akhirnya mengisi dia punya makanan. Kakak-kakaknya punya makanan penuh dengan gandum dan bahan makanan. Tapi ada satu barang yang dikasih masuk adalah pialanya Yusuf. Nah, ada dia punya adik namanya Benyamin. Ingatin namanya siapa? Benyamin. Jadi adik Benyamin ini adik kesayangannya Yusuf karena dia yang paling bungsu. Akhirnya Yusuf suruh kasih masuk piala ke dalam Benyamin punya kantung.
dengan dia punya keledai. Tapi akhirnya dong dikejar, jadi dikejar-kejar, weh stop. Akhirnya Yusuf bilang gini, ada ya kalian mengambil saya punya piala minuman. Gitu. Sekarang diperiksa begini, ternyata dapatlah di Benyamin punya kantung. Nah, tapi lama-kelamaan kaget begini, akhirnya Yusuf karena sudah tidak tahan sekali, karena dia sudah rindu sekali dengan dia punya kakak, dia sudah rindu sekali dengan dia punya adik Benyamin. Akhirnya langsung Yusuf dia memberitahu bahwa ini saya Yusuf sambil menangis. Akhirnya dia punya kakak-kakak pun pulang dan memberitahukan kepada Bapak Yakub bahwa ternyata Yusuf masih hidup. Bayangkan, Yusuf tidak membenci dia punya kakak-kakak. Dia malahan lebih sekali mengasihi dia punya kakak-kakak. Nah gitu, akhirnya Yakub beserta dengan dia punya kakak-kakak pun pergi ke Mesir dan bertemu akhirnya dengan Firaun, dan Firaun pun menyambut dengan baik sekeluarga Yakub, Bapak Yakub yang sudah diganti nama menjadi Israel, Bang. Jadi banyak sekali orang-orang dari Yakub akhirnya datang ke Mesir. Dan akhirnya itu diterima oleh Firaun, baik itu oleh karena penyertaan yang begitu sempurna dari Tuhan kepada Yakub. Nah, seperti gitu. Dan yang Kasar mau ajarkan dari cerita kita di pagi hari ini adalah kita harus menjadi anak yang taat. Ingat ya, harus jadi anak yang taat seperti Yusuf ya. Tidak boleh melawan. Kalau melawan nanti Tuhan tidak kasih berkat. Jadi harus sebagai anak-anak yang taat. Mungkin nanti orang tua bisa bukakan anak-anaknya di dalam 1 Petrus 1 ayat 14. Oke? Kemudian pelajaran yang kedua adalah, tadi kan Yusuf dia sudah dalam penjara nih, tapi dia disayang sekali. Nah, pelajaran yang kedua adalah kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan mendatangkan kebaikan untuk setiap adik-adik, untuk setiap bunda-bunda dan kakak Kasar juga yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, yang kedua mungkin orang tua bisa membukakan untuk anak-anaknya di Roma 8 ayat 28. Nanti ada gambarnya. Oke. Nah, dan yang ketiga adalah jangan pernah kecewa, harus selalu mengampuni. Oke? Mau adik-adik punya kakak salah kah, atau mungkin ada adik-adik di rumah kah, teman-teman di sekolah kah bikin marah kah, tidak boleh membalas mereka dengan baku pukul kah, baku maki kah, tidak boleh bilang kata-kata kotor ya, harus mengampuni, harus memaafkan, tidak boleh membenci ya. Oke? Tidak boleh benci teman-teman, tidak boleh baku marah, harus saling memaafkan. Oke? Nah, Kak Kasar nih ada challenge nih. Nah, challenge-nya ini, bentar ya, tadi Kak Kasar sudah lihat. Nah, challenge-nya ini adalah membuat pembatas Alkitab, kayak stiker gitu, ayat-ayat ini Alkitab, nanti di dalam yang 1 Petrus 1 ayat ayat berapa nih, 14, kemudian di Roma 8 ayat 28. Nah, itu Kak Kasar kalian mungkin bisa bikin dalam bentuk kertas lipat ataupun bentuk terserah, mau bentuk salib, love, pesawat, perahu ataupun apa, nanti dikreasikan sendiri dan ditunjukkan fotonya ya. Nanti dikasih masuk ke dalam grup. Oke? Sip ya? Oke. Itu saja dari Kakak Cesar, share singkat di siang hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya. Dadah! Oke adik-adik, tadi sudah mendengar cerita tentang Yusuf, tentang firman Tuhan dari Kakak Cesar. Sekarang kita akan tutup ibadah online kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan, untuk ibadah online kami. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak sekolah minggu, anak Rocky, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus sertai mereka, pelayanan malaikat pun menyertai, keluar masuk mereka, Tuhan sertai. Tuhan menyinari wajah-Mu, beri damai sejahtera
kasih karunia berserta dengan anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kota kami Manokwari, berkati tanah Papua, berkati Indonesia. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Engkau. Segala sesuatu yang terjadi di Manokwari ada di dalam kuasa kendali Engkau. Berkati kedua orang tua kami, anak-anak sekolah minggu. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.